Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam channel DSY Official, pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Minggu lalu kita sudah membahas makanan khas daerah seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, makanan khasnya mie Aceh. Provinsi Sumatera Utara, makanan khasnya Bika Ambon, dan seterusnya. Minggu ini kita akan membahas sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Produk makanan khas daerah terdiri atas makanan dan minuman. Lalu makanan dapat dibagi menjadi makanan kering dan makanan basah. Produk makanan dapat juga dikelompokkan menjadi makanan jadi dan makanan setengah jadi. Makanan jadi adalah makanan yang dapat langsung disajikan dan dimakan. Makanan setengah jadi membutuhkan proses untuk mematangkannya sebelum siap untuk disajikan dan dimakan. Makanan kering khas daerah yang dapat langsung dimakan, contohnya keripik balado dari Sumatera Barat dan kuku macan dari Kalimantan Timur. Nah, produk makanan terbagi menjadi dua bahan nabati dan bahan hewani. Bahan nabati meliputi kacang-kacangan, sayur-sayuran, rempah-rempah, bumbu-bumbu, umbi-umbian, dan biji-bijian. Makanan hewani meliputi unggas, ternak, dan hewan air. Makanan khas daerah yang dimodifikasi adalah makanan dan minuman yang diproduksi di suatu daerah, mempunyai identitas daerah tersebut, dan menjadi pembeda dengan daerah lainnya. Kemudian dilakukan sentuhan atau inovasi pada produk tersebut sehingga mempunyai mutu yang lebih baik. Dilakukan inovasi sehingga mempunyai mutu yang lebih baik. Berbagai makanan khas daerah di Indonesia menjadi ciri khas daerah tersebut. Wirausaha di bidang makanan khas daerah dapat menjadi pilihan yang sangat tepat karena kita lebih banyak mengenal produk makanan khas daerah daripada daerah lain. Yang pertama, produk makanan hewani khas daerah. Makanan khas daerah hewani adalah makanan khas daerah yang bahan baku utamanya berasal dari hewan, seperti ayam, daging, telur, ikan, dan sejenisnya. Beberapa contoh makanan khas daerah hewani yang ada di Indonesia, misalnya telur asin, dadi, dan rendang. Coba kita menganalisis telur asin. Telur asin adalah makanan yang berbahan baku telur, mayoritas telur bebek, yang dilakukan proses pengawetan dengan cara penggaraman atau diasinkan. Penambahan garam bertujuan untuk mengawetkan produk dan memberi cita rasa khas pada telurnya, asin. Setelah dilakukan penggaraman, telur tersebut menjadi awet sampai 30 hari pada suhu ruangan. Telur asin dikenal sebagai makanan khas daerah Brebes,
Jawa Tengah. Meskipun banyak daerah lain yang juga membuatnya, telur asin yang ada saat ini dapat ditingkatkan, salah satunya dengan memastikan ketersediaan bahan baku telur, lalu ukuran yang seragam dan mutu yang baik. Telur asin bisa dimodifikasi menjadi telur asin aneka rasa, seperti rasa bawang putih, sambal pedas, bubuk coklat, aneka pasta ditambahkan stroberi atau yang lainnya, mentega, dan udang. Dua, dadi. Dadi atau dadia merupakan hasil fermentasi secara alami. Dadi merupakan susu kerbau dalam tabung bambu yang sudah lama, yang dihasilkan di Sumatera Barat. Dadi merupakan produk fermentasi yang sangat kaya akan nilai gizinya. Tantangan dan peluang peningkatan mutu produk dadi diantaranya dengan inovasi rasa agar lebih disukai oleh banyak kalangan, proses produksi agar lebih higienis dan efisien, serta pengawetan dan pengemasan yang lebih baik. Jadi, jika kita dimodifikasi, maka akan menghasilkan puding dadi atau minuman dadi, sehingga memiliki produk yang bermutu dan pengemasan yang lebih baik. Selanjutnya, rendang. Rendang adalah makanan berbahan dasar daging, mempunyai cita rasa pedas. Lalu, pembuatan diperkaya dengan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah, terutama cabai merah dan kelapa. Rendang semula adalah makanan khas Padang, Sumatera Barat, tetapi saat ini sangat mudah ditemui di berbagai kota di Indonesia, bahkan dunia, karena cita rasanya yang relatif disukai oleh berbagai kalangan konsumen. Peluang pengembangan rendang adalah penyediaan rendang dengan berbagai level tingkat kepedasan, peningkatan mutu yang lebih baik dan seragam, serta peningkatan keawetan dengan bantuan pengemasan yang lebih baik. Rendang bisa dimodifikasi menjadi sushi rendang, burger rendang, mie rendang, atau yang lainnya. Selanjutnya kita membahas produk makanan nabati khas daerah. Makanan khas daerah nabati adalah makanan khas daerah yang bahan baku utamanya berasal dari bahan nabati, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, kacang-kacangan, rempah-rempahan, dan sebagainya. Produk makanan nabati khas daerah jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Hampir di setiap daerah mempunyai banyak makanan khas daerah berbahan baku nabati. Contohnya, tadi mie Aceh di Nanggro Aceh Darussalam, lalu Bika Ambon dari Sumatera Utara, dan seterusnya. Contohnya lagi seperti asinan. Asinan merupakan jenis makanan yang terbuat dari buah-buahan atau sayuran segar yang diberi kuah dengan paduan berbagai jenis bumbu, terutama cabai, gula, dan pengasaman, seperti asam jawa atau cuka makanan. Asinan dikenal sebagai oleh-oleh khas dari Kota Bogor, Jawa Barat. Walaupun sudah banyak ditemukan di daerah lain, tantangan dan peluangnya
masih tinggi, meliputi peningkatan mutu asinan, keawetan, pengemasan yang lebih baik agar konsumen lebih nyaman dalam membawa dan mengkonsumsinya.